Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga sehat selalu sahabat Camtrok dimanapun kalian berada. Baik, kali ini kita membahas tentang perawatan cucak hijau yang khususnya untuk para pekerja maupun karyawan yang mungkin tidak bisa konsisten untuk merawat burung cucak hijaunya ya. Tapi ketika mungkin dia libur ataupun pas hari weekend dia pengen menggantangkan burung itu atau melombakan, sekedar ngopi-ngopi bareng sama teman-teman di lapangan, sahabat Camtrok, sahabat Rockbull. Kali ini kita membahas tentang perawatan burung cucak hijau yang mungkin tidak terlalu repot maupun tidak terlalu memakan waktu juga. Dan kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Rockbull kita, dari Mas Yuda, bahwa dia untuk pemberian jangkriknya cukup di pagi hari saja. Apakah burung itu bakal bisa moncer? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi, untuk perawatan cucak hijau itu sebenarnya konsistenan kita ya, lebih tepatnya. Burung cucak hijau itu tergantung kita perawatnya, tergantung kebiasaannya. Jadi salah satu burung saya ini perawatannya ya mungkin tepat buat para sahabat Rockbull yang dengan kesibukan kerjanya, dengan nggak sempat merawat. Dan ini salah satu burung jagoan saya dalam keseharian perawatannya. Burung ini tidak pernah saya masukkan ya, cukup di teras siang, malam, sampai pagi lagi, jadi dia kena embun. Jadi lebih tepatnya untuk para pekerja, carilah tempat yang dimana kondisinya itu lebih tepatnya harus aman dari tikus, kucing, apalagi yang lebih bahaya kalau sampai dimaling ya. Lebih tepatnya itu kita taruh di teras yang istilahnya teduh gitu, yang sirkulasi udaranya bagus. Jadi ketika pagi pun dia kena embun, ketika siang pun dia juga tidak terlalu panas. Tapi balik lagi, pada lebih tepatnya itu kalau bisa itu kita tutup separuh dari sangkarnya. Artinya kenapa? Jadi si burung tersebut itu jangan terlalu sering interaksi dengan orang di sekitarnya ya. Jadi inilah salah satu pembentukan untuk bikin cucak hijau itu, pembentukan emosi ya. Dan burung cucak hijau saya ini ketika mau berangkat ke lapang, saya mandikan terlebih dahulu. Dan untuk mandi kesehariannya saya bikin 2 hari sekali ya, jadi biar dia stabil. Dan uniknya burung cucak hijau saya ini, dia itu di rumah jarang yang namanya bunyi. Artinya dia cuma gembung, melet, sesekali lah bunyi istilahnya. Tapi berbeda ketika dia sudah di lapang. Dan inilah burung full ya, dari durasi dia di rumah, perawatannya bagaimana, terus ketika di lapang bagaimana. Ini salah satu burung rawatan saya pribadi. Dan inilah ketika dia sebelum mau berangkat ke lapangan ya, sahabat Rockbull, dia mandi dengan pules. Setelah mandi saya mungkin jemur sebentar agar biar dia itu tidak didis gitu. Untuk jangkrik kesehariannya dia jangan cukup dengan 3-3, pagi 3, sore 3. Tapi dia sebelum berangkat biasanya saya kasih ulet hongkong yang putih itu 5 biji. Setelah itu kita angin-anginkan. Tapi kalau kelihatannya dia tidak greget ngelihat emosinya, saya terlebih dahulu biasanya saya sauna dulu. Setelah sauna udah gitu saya mandikan. Habis saya mandikan baru saya kasih jangkrik 2, terus ulet hongkong 5. Nah, setelah mandi mungkin saya angin-anginkan sebentar, atau bisa juga dijemur tipis-tipis agar istilahnya bulunya itu kering ya. Dia jadi pas di atas itu tidak didis lebih tepatnya ya, untuk menghindari didis lah. Dan dia ini tipe burung yang kalau mandi itu lama, enak banget kalau mandi dia. Nah, setelah udah kondisi kering, burungnya sudah kering, saya kerodong. Nah, nanti setelah dikerodong mungkin kita siap-siap untuk berangkat ya. Dan jangan lupa untuk kotorannya lebih sering dibersihkan ya, karena kotoran itu berefek tidak baik juga buat
si burung tersebut ya. Intinya rutin lah kita bersihin sangkarnya gitu, ganti air minumnya, atau bisa jadi ganti pisangnya. Dan inilah ketika burung cucak hijau saya udah sampai lapang ya, ketika dia denger burung cucak hijau aja dia langsung jamtrok gitu istilahnya, langsung ngetrok gitu. Dan saya pun nggak pernah yang dicas di bawah gitu, soalnya kan kalau dicas di bawah itu kan posisi burung terlalu deket ya. Yang dikhawatirkan ketika dia di tiang gantangan dengan jarak antara lawan dan burung kita itu kan lumayan ada jeda beberapa meter gitu ya. Yang dikhawatirkan dia nggak bakal mau ngotot gitu. Dan saya nggak pernah yang namanya ngecas burung di bawah ketika di lapang. Ketika burung nggak kerja pun saya bawa balik. Dan itulah salah satu kebiasaan saya. Dan intinya burung yang sering dicas itu nanti terbiasa harus dicas dulu. Dan burung saya alhamdulillah semuanya nggak ada yang dicas dulu. Ketika sampai lapang dia langsung jamprok. Dan inilah ketika dia sudah dengan gregetnya ya. Intinya perawatan burung ini lebih tepatnya sebelum berangkat itu dimandikan dulu. Untuk kesehariannya saya taruh di teras, nggak pernah saya masukkan. Kenapa? Sebelum berangkat dimandikan terlebih dahulu. Karena kita kan merawatnya ini tidak konsisten ya bagi pekerja atau karyawan. Jadi mungkin kadar birahi atau dia sedang naik, atau misalkan emosinya dia juga sedang tinggi. Jadi kita nggak tahu, kita antisipasinya dengan memandikan gitu ya. Jadi ketika memandikan mungkin suhu badannya dia juga sudah mulai rendah, birahinya pun mulai agak stabil gitu. Dan inilah ketika burung saya sedang digantangkan ya. Dia mau jamtrok, mau buang isian. Dan untuk perawatan sih menurut saya simple, pas banget untuk para pekerja atau karyawan yang ketika pas sibuknya. Dan saya juga kalau misalkan nggak sempet nih burung yang satu ini, biasanya kalau misalkan pagi hari mungkin saya double jangkriknya, berarti sekalian 6. Jadi mungkin kalau misalkan saya nggak sempet megang burung ini, nggak kepegang burung ini ya, saya sekalian pagi itu saya kasih 6 jangkriknya. Ya itulah karena kalau menurut saya burung itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dengan seperti itu ya dia pasti mengikuti gitu. Dan balik lagi ini hanya suatu gambaran atau satu referensi buat para sahabat Rockbull. Artinya nggak semua burung dengan karakter yang sama ya. Mungkin ini lebih tepatnya untuk para karyawan yang lebih jelasnya ya. Inilah ketika burung saya di atas gantang, dia mau jamtrok, buang isian. Baik, itulah sedikit berbagi tentang pengalaman perawatan cucak hijau. Tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi tentang pengalaman perawatan cucak hijau yang khususnya untuk para pekerja maupun karyawan. Dan balik lagi, semua karakter burung cucak hijau itu tidak sama, maupun perawatan pun tidak sama. Jadi kita harus benar-benar pahami ya. Baik, terima kasih. Salam jamtrok, salam Rockbull. Jangan lupa like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.